Engkaulah perisai kami ya Tuhan, terutama saat badai hidup menerpa kami, saat masalah persoalan, sakit penyakit dan kesulitan hidup melanda kehidupan kami maupun keluarga kami. Engkaulah perisai kami, Engkaulah tempat kami berharap, Engkaulah tempat kami bersandar, Engkaulah tempat kami bermohon, Engkaulah tempat kami mengadu. Engkau adalah penjaga kami yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara-saudara yang saya kasih dan saya hormati di dalam Tuhan, yang dikasihi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saat ini pandemi COVID-19 masih terus ada di sekitar wilayah kita, sehingga pemerintah masih terus menetapkan PSBB, di mana dengan PSBB kita dipaksa untuk berdiam diri di dalam rumah atau keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara, saya mengambil hikmah yang baik dari PSBB ini, yaitu bahwa kita semua, pribadi maupun masing-masing keluarga kita bisa berdiam diri untuk mengenal Allah yang tidak kita lihat dengan lebih baik lagi, bergaul akrab dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab, Surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 di sana dituliskan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Saudara-saudara yang saya kasih dan saya hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdiam diri di rumah bagi sebagian orang memang membosankan, saudara sekalian, jenuh. Namun bagi sebagian lagi malah dapat berakibat sangat baik, yaitu lebih produktif, karena dia mencari kiat-kiat atau mendapatkan peluang untuk dapat bekerja dari rumah, work from home. Nah, tetapi bagaimana saudara sekalian dengan ibadah kita bergereja atau berjemaat di gereja, saudara sekalian? Umumnya orang-orang beranggapan bahwa ibadah di rumah, ya kalau sudah hari Minggu, itu memang hari beribadah, jadi harus beribadah. Nah, tentu saja saudara sekalian, kita yakin bahwa keluarga Kristen tidak hanya hari Minggu melaksanakan ibadah. Sebagaimana kita gereja GGP Hosana melaksanakan ibadah live streaming atau online dari gereja masing-masing terpancar
yang kita pancarkan online langsung dari Facebook. Bahkan ada orang-orang yang ikut serta dalam ibadah online ini di Medan, di Semarang, di Solo, di Jayapura, bahkan di Hong Kong. Puji Tuhan, jumlah jemaat kita tidak sebanyak itu, tetapi ketika kita melaksanakan ibadah online, jumlahnya lebih banyak. Jadi, saya berdoa kiranya pelayanan online kami, GKP Usana, dapat memberkati jiwa-jiwa semakin banyak lagi yang kami jangkau melalui ibadah online ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salah satu hal yang terpenting, apakah itu ibadah minggu atau ibadah online atau ibadah keluarga di rumah masing-masing, saudara sekalian, adalah saat kita berdiam diri, merenung atau berkontemplasi, mengingat cinta kasih Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan untuk lebih mengenal Allah yang tidak terlihat itu, membangun keyakinan iman kita, keyakinan Kristen kita, agar kita semakin kokoh di dalam keyakinan iman kita. Kita merenung di dalam ziarah, sebagaimana pernah saya jelaskan tentang nyanyian ziarah di dalam kitab Mazmur, saudara sekalian, yang harus ditingkatkan perenungan batin kita, kontemplasi, perenungan ziarah batin yang harus ditingkatkan untuk membawa kehidupan spiritualitas kita semakin dewasa, semakin ke arah Kristus, dan lebih indah untuk mengenal Allah yang tidak terlihat secara kasat mata jasmani kita, saudara sekalian. Ada orang Kristen, umat-umat Tuhan yang berdoa selalu singkat sekalipun besar masalah atau pergumulannya. Mengapa demikian, saudara sekalian? Karena seseorang itu tidak tahu, saudara sekalian, kalau berdoa kepada Allah, apa yang akan diucapkannya? Allah Maha mendengar, katanya. Allah Maha mengerti, Allah Maha peduli. Tetapi bukankah dengan ucapan-ucapan doa yang kita ucapkan kepada Allah lebih tertuju, lebih nyata, lebih spesifik kepada apa yang kita minta kalau kita ucapkan di dalam kata-kata doa kita? Saudara, ada orang yang berdoa sekalipun tidak berucap kata dengan lama. Artinya berdoa dalam hati atau di batin saja. Bagaimana dengan hal ini, saudara sekalian? Mengapa? Karena lebih mengenal siapa Allah yang disembahnya, dan dalam kecintaannya seakan-akan dia tidak ingin berhenti, maka sekalipun dia dalam bergerak, dia bisa berdoa di dalam batinnya atau di dalam hatinya, saudara sekalian. Sebab itu mari kita menemukan saat-saat yang tepat, berdiam diri untuk lebih mengenal Allah yang tidak terlihat itu, sebagaimana Kolose pasal 1 ayat 16, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara sekalian, berdiam diri dan mendengar Allah menyapa kita melalui firman-Nya, dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya, dengan kuasa-Nya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengulurkan tangannya untuk menolong kita, yang menanti untuk mendengar doa kita, yang menanti untuk melihat wajah kita di dalam ibadah kita kepada Tuhan, apakah itu ibadah berjemaat atau ibadah online. Tetapi dengan iman kita lakukan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Dialah Kristus yang menanti kita, menanti saudara, menanti saya, menanti keluarga kita, menanti gereja kita, untuk selalu mencari Tuhan, selama Tuhan berkenan ditemui, dan untuk berseru kepada Tuhan, selama Tuhan dekat. Saudara-saudara, Dia, Yesus Kristus, memberikan seluruh waktunya, setiap waktu untuk kita semua. Sebab itu,
Carilah Dia, carilah Tuhan, selama Tuhan berkenan ditemui. Kiranya Tuhan berkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Berdiam diri untuk lebih mengenal Allah yang hidup, yang menolong kita, yang memperhatikan kehidupan kita, yang menuntun kita, dan yang memberkati serta memeliharakan kehidupan kita.